Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi isoterm absorpsi. Nah, sebelumnya memperkenalkan nama saya Darlinda Manik. Nama saya Naya Putri Widianto. Nama saya Dutas. Saya Nama Manula. Saya Mira Semura. Saya Dian Safira. Selamat menonton. Halo semuanya, saya Meras Mamora akan kasih tahu kalian materi tentang isoterm absorpsi. Yang pertama sekali kita masuk ke pengertian isoterm absorpsi tersebut. Nah, isoterm absorpsi ini adalah hubungan antara jumlah zat yang terabsorpsi oleh suatu adsorben dengan konsentrasi zat dalam larutan pada suhu tetap. Istilah isoterm ini berasal dari kata iso yang berarti sama dan term yang berarti suhu, sehingga isoterm absorpsi menggambarkan proses absorpsi yang diamati pada suhu konstan. Dalam proses absorpsi terdapat dua komponen, yaitu adsorben zat yang menyerap, misalnya arang aktif, dan adsorbat zat yang diserap, misalnya asap asetat. Selanjutnya ada konsep dasar daripada adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penumpukan suatu zat pada permukaan zat lain. Proses ini terjadi karena adanya gaya tarik antara permukaan adsorben dengan molekul adsorbat. Adsorpsi berbeda dengan absorpsi. Perbedaannya di mana? Adsorpsi itu terjadi pada permukaan zat, sedangkan si absorpsi ini terjadi pada seluruh bagian zat. Selanjutnya itu ada jenis-jenis adsorpsi. Nah, absorpsi secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama itu ada adsorpsi fisika atau fisisorpsi, ada juga adsorpsi kimia atau kemisorpsi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah adsorpsi fisika. Nah, absorpsi ini adalah absorpsi yang terjadi karena gaya tarik fisika seperti gaya van der Waals. Proses ini memiliki energi absorpsi yang relatif kecil dan biasanya bersifat reversibel. Ciri-cirinya itu ada energi absorpsi rendah, habis itu terjadi pada suhu rendah, lalu bersifat reversibel dan dapat membentuk lebih dari satu lapisan molekul. Lalu yang selanjutnya itu ada adsorpsi kimia, yaitu absorpsi yang terjadi karena adanya pembentukan ikatan kimia antara adsorben dan juga adsorbat. Ciri-cirinya itu ada energi adsorpsi yang tinggi, lalu yang kedua itu ada biasanya dia itu membentuk satu lapisan molekul, lalu bersifat lebih kuat dan seringkali irreversibel. Untuk menjelaskan hubungan antara dua jumlah zat yang teradopsi dengan konsentrasi larutan, digunakan beberapa model isoterm adopsi. Dua model yang paling sering digunakan adalah isoterm Freundlich dan isoterm Langmuir. Kedua model ini digunakan untuk memahami mekanisme adopsi dan kapasitas penyerapan suatu adsorben. Model isoterm yang biasa digunakan yaitu adalah model isoterm Freundlich. Isoterm Freundlich ini merupakan model isoterm yang bersifat empiris dan digunakan untuk menggambarkan adsorpsi pada permukaan adsorben yang tidak homogen. Persamaan dari isoterm Freundlich ini adalah X per M sama dengan K C pangkat 1/N dalam bentuk logaritma, yaitu log X per M sama dengan log K ditambah 1/N log C, di mana X ini merupakan jumlah zat yang teradsorpsi, M merupakan massa adsorben, C merupakan konsentrasi larutan pada keadaan setimbang, dan K dan N ini merupakan konstanta adsorpsi. Jika dibuat grafik log X per M terhadap log C, maka akan diperoleh garis lurus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai konstanta K dan N. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan dan praktikum isoterm adsorpsi. Nah, isoterm adsorpsi memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang. Nah, seperti di dalam pengolahan air, yaitu untuk menghilangkan zat pencemar. Nah, dalam industri kimia, dia untuk proses pemisahan dan pemurnian senyawa. Nah, dalam pengolahan limbah untuk menyerap logam berat. Setelah itu, industri farmasi dia digunakan dalam pemurnian bahan obat. Nah, dalam praktikum isoterm adsorpsi biasanya digunakan arang aktif, adsorben dan asam asetat sebagai adsorbat. Nah, larutan dengan berbagai konsentrasi dicampurkan baru dengan arang aktif, kemudian dihitung jumlah zatnya
transformasi dan dibuat grafik isoterm. Nah, absorpsi untuk menentukan menentukan konstanta absorpsi tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Bye bye.